Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Ibu Anita akan memberikan khotbah dengan firman berjudul Konte dan Arah Keselamatan. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Anak Allah Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada. Karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada. Amin. Judul khotbah hari ini adalah konten dan arah keselamatan. Bacaan hari ini diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan 28. Sebagai pengantar, di Alkitab ada dua pilar yang penting. Inti dari Alkitab adalah Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dikatakan bahwa mereka yang belum bertemu dengan Tuhan harus bertemu dengan Tuhan dulu. Jalan untuk bertemu dengan Tuhan adalah Yesus Kristus. Bagi mereka yang belum bertemu dengan Tuhan, Tuhan memberi jalan keselamatan. Bagi mereka yang telah bertemu dengan Tuhan, Tuhan memberi berkat menikmati keselamatan. Oleh sebab itu, kita setiap Jumat melakukan workshop jalan keselamatan. Cara untuk bertemu kembali dengan Tuhan adalah Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia menurut gambar Tuhan. Sehingga kita adalah makhluk rohani yang memiliki berkat Tuhan. Dan berkata bahwa beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah, taklukkanlah, kuasailah. Itu hanya mungkin dengan berkat Tuhan. Itu hanya mungkin dalam gambar Tuhan. Pokok bahasan yang pertama adalah konten keselamatan. Di dalam Alkitab Tuhan membuat manusia untuk menang dengan konten yang diberikan Tuhan. Ini disebut sebagai identitas, status. Tuhan memberkati kita dengan arahnya untuk menaklukkan dan menghidupkan segala hal. Ada otoritas sesuai dengan status ini. Status kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus menjalankan kehidupan beriman yang benar. Kita tidak boleh hidup seperti orang yang tidak percaya. Kita harus percaya Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita pun sama dengan orang yang tidak percaya, seperti masuk ke sekolah, bekerja, dan menghidupi kehidupan keluarga dan lain-lain. Tetapi sumber kekuatannya berasal dari mana? Kekuatannya harus berasal dari identitas sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus hidup sesuai dengan identitasnya sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki konten dan arah sebagai anak-anak Tuhan. Keduanya adalah bagian yang sangat penting dari Alkitab. Itu menjadi mata yang dapat melihat semua bagian. Bagian ini disebut Immanuel. Apa itu keselamatan? Tuhan bersama kita adalah Immanuel. With Tuhan bersama dengan saya, itu adalah keselamatan bahwa Tuhan bersama dengan saya. Tuhan menyertai saya, bukan hal yang lain. Dalam Markus 3 ayat 13 sampai dengan 15, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil.
dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Hasilkan uang banyak dan sukses itu bukanlah keselamatan. Menyelesaikan masalah itu bukanlah keselamatan. Keselamatan adalah hal yang Tuhan bersama dengan saya. Amin. Apa itu lawan kata dari keselamatan? Binasa. Apa itu binasa? Tidak ada uang bukanlah binasa. Memiliki masalah bukanlah binasa. Terpisah dari Tuhan adalah binasa. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Meninggalkan Tuhan itu adalah dosa. Tentu saja kita ditangkap oleh setan. Saudara coba bayangkan apa yang terjadi ketika seorang remaja meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua. Karena kelaparan mereka mencuri milik orang lain. Jika mereka berkeliaran seperti itu, orang jahat akan menangkap mereka dan membuat mereka melakukan hal-hal yang buruk. Bahkan jika mereka ingin pulang nanti, mereka tidak akan dapat pulang. Binasa itu sama persis seperti itu. Keadaan yang meninggalkan Tuhan, terpisah dari Tuhan, itu disebut dosa. Mereka dikuasai oleh setan. 3 masalah mendasar manusia yang berasal dari Kejadian pasal 3, itu disebut binasa. Sebenarnya mulainya dari kemunculan setan. Maka dosa masuk kepada manusia. Bukan dosa moralitas, bukan dosa etika. Mereka berada di bawah setan. Terpisah dari Tuhan karena dosa asal itu. Sehingga ketiga hal ini harus dibicarakan sekaligus. Ketiganya ini berkaitan. Masalah setan, masalah dosa, dan masalah terpisah dari Tuhan. Ketika ketiga hal ini terlihat dengan sekaligus, maka semuanya diketahui dengan tepat. Ketiga hal ini harus terlihat bersama. Apa yang setan lakukan membuat kita berdosa dan meninggalkan Tuhan. Dosa menempatkan diri kita di bawah setan dan meninggalkan Tuhan. Apa artinya meninggalkan Tuhan? Kita berada dalam keadaan berdosa, berada di bawah setan. Itu disebut binasa. Keselamatan itu keluar dari sini, keluar dari sini. Maka keselamatan adalah Tuhan bersama dengan saya. Karena Tuhan menyertai kita, kita akan dibimbing oleh Tuhan mulai sekarang. Bimbingan Roh Kudus. Karena kita menerima bimbingan dari Roh Kudus, kita menjadi kepenuhan Roh Kudus. Amin. Bisakah kita dipenuhi dengan Roh Kudus tanpa menerima bimbingan Roh Kudus? Kita tidak menerima bimbingan dari Roh Kudus, tetapi kita berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus itu tidak benar. Kita sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Hal menikmati berkat di mana Tuhan menjadi Tuhan kita adalah bimbingan Roh Kudus. Karena menerima bimbingan Roh Kudus adalah segala hal itu kepenuhan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberi kita cara untuk bertemu dengan Tuhan, yaitu Injil yang adalah Kristus. Ini adalah konten keselamatan. Pokok bahasan yang kedua adalah arah keselamatan. Dan penginjilan adalah cara bagi mereka yang telah memiliki Injil untuk menikmati Tuhan. Ini adalah arah keselamatan. Maka Alkitab mencatat 2 hal ini penting. Injil adalah konten yang Tuhan berikan kepada kita. Orang percaya menggunakan banyak kata Injil di sini dan di sana. Namun konten Injil sebenarnya hilang. Konten itu dari Tuhan. Penginjilan adalah penyampaian konten yang telah Tuhan berikan. Harus diberitakan, itu disebut sebagai arah. Injil adalah konten yang Tuhan berikan dan juga berkata bagaimana itu disampaikan. Maka kita harus memulihkan Injil yang ada di dalam Alkitab. Bukan memulihkan agama, bukan memulihkan etika atau moralitas. Tetapi gereja harus memulihkan Injil.
Karena Tuhan telah memberi kita Injil. Dan juga Injil ini seharusnya disaksikan. Bukan Injil yang tidak disaksikan. Injil seharusnya disaksikan, Injil seharusnya diberitakan. Dalam Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita juga ingin membicarakan hal yang sukai. Ketika kita makan sesuatu yang enak, kita berbicara tentang sesuatu yang enak. Dan kita ingin pergi makan bersama. Jika itu baik untuk saya ingin terus berbicara meskipun saya berusaha tutup mulut untuk tidak berbicara. Saya ingin membanggakannya. Memang ada perbedaannya tergantung kepribadian masing-masing. Seorang peleter akan berbicara dimanapun, sedangkan seorang pendiam akan berbicara sedikit demi sedikit. Intinya adalah kita seharusnya berbicara tentang hal-hal yang baik. Jika Injil baik bagi saya seharusnya berbicara. Mengapa Tuhan menyuruh kita melakukan apa yang kita benci? Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kalau hanya Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau Roh Kudus turun akan menjadi saksiku, konten dan arah. Apa itu Injil? Injil itu apa? Ucapan Injil dengan satu kata. Injil dapat diucapkan dengan satu kata, dapat diucapkan sepanjang hari, dan dapat diucapkan seumur hidup kita. Apa itu Injil dalam satu kata? Saya pernah berbicara kepada Ibu Yeni seperti ini. Saya akan kasih uang sejumlah 10 juta rupiah jika ada teman yang menjawab Kristus tentang pertanyaan, siapakah Yesus? Siapakah Kristus? Mereka menjawab bahwa Yesus adalah kasih, berita yang baik, juru selamat, dan lain-lain. Semuanya benar, tetapi hanya ada satu kata yang benar. Apa itu Injil? Apakah itu berarti saudara harus percaya kepada Yesus? Apakah itu berarti saudara harus menerima keselamatan? Dengan akurat, Alkitab memberitakan Injil. Yesus adalah Kristus. Amen. Yesus adalah Kristus. Dengan satu kata, Injil itu Kristus. Kemana kita pergi dengan konten ini? Penginjilan dunia. Konten kita adalah Kristus. Arah kita adalah dunia. Arah kita adalah penginjilan dunia. Kita memiliki dua pilar yang penting. Apa itu mandat surgawi kita? Penginjilan dunia melalui Kristus. Apa itu misi atau tugas atau saudara? Penginjilan dunia melalui Kristus. Tapi dengan apa yang akan saya lakukan penginjilan dunia? Itulah misi saya. Misi saya adalah penginjilan dunia melalui Indonesia. Saya memegang ini sebagai mandat surgawi. Beberapa orang yang menginjili dunia melalui perusahaan yang merupakan milik pribadi. Berapa orang yang akan melakukan penginjilan dunia melalui keahlian kecantikan yang merupakan milik pribadi. Berapa orang yang menginjili dunia melalui sistem pegawai negeri. Seseorang yang saya kenal adalah seorang tentara. Dia mengatakan misinya adalah untuk memberitakan Injil kepada tentara di seluruh dunia dengan Kristus ini. Alkitab memiliki dua pilar yang penting. Dengan mata ini kita harus melihat Alkitab dan radang saudara masing-masing. Injil ini harus masuk ke dalam gereja dan radang Indonesia. Mengapa negara Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah Muslim tertinggi? Penginjilan dunia. Meski begitu banyak jumlah Muslim, ada juga lebih dari 380 seminari di Indonesia. Meski jumlah Muslim tertinggi di dunia, ada pulau-pulau Kristen di mana-mana di Indonesia. Mengapa tidak adakah rencana Tuhan? Pasti ada.
Adakah Injil yang unik ini bahwa Yesus adalah Kristus di seminari tersebut? Ada gereja, tapi Injil itu menghilang. Ada seminari, tapi penuh dengan teolog dan mahasiswa teologi yang tidak dapat melakukan penginjilan. Itulah bukan rencana Tuhan. Mengubah ini adalah kehendak Tuhan. Yesus adalah Kristus, ada hidup di dalam ini, hidup Yesus. Ada kekuatan dalam hidup itu, kekuatan Yesus. Alkitab mengatakan untuk mendapatkan hidup. Mereka yang mendapatkan hidup harus hidup dengan kekuatan itu. Ini adalah dua pilar yang penting dari Alkitab. Dalam Yesaya 3 ayat 17 sampai dengan 20 bahwa orang jahat harus menerima keselamatan dengan cepat. Bahwa orang benar yang telah diselamatkan harus menyadari misinya, tugasnya. Dia berkata bahwa jika orang jahat tidak berbalik dan tidak bisa diselamatkan, mereka akan jatuh di tengah kehancuran, binasa. Dikatakan bahwa orang benar harus mewujudkan misi mereka. Kalau dia tidak menyampaikan, maka darah orang itu akan dituntut darinya. Ini adalah pesan untuk Yesaya. Untuk ini, Tuhan menjadikan saya dan saudara sebagai penjaga, pengintai. Penjaga memiliki dua misi, agar orang tidak percaya diselamatkan. Untuk orang percaya, agar menikmati berkat keselamatan. Keselamatan dan tugas, misi. Dua penjaga yang Tuhan berikan. Dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya akan merumukkan kepalamu dan engkau akan merumukkan tuminnya. Dia pertama kali berbicara tentang Injil. Firman-Nya keturunan perempuan akan datang. Mengapa keturunan perempuan? Tidak ada yang dapat diselamatkan melalui keturunan laki-laki. Setiap orang adalah keturunan laki-laki. Setiap orang yang lahir dari ayah dan ibu adalah keturunan laki-laki. Tidak ada cara lain selain keturunan perempuan. Bukan seorang yang lahir setelah pria dengan wanita menikah. Dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi otoritas apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara? Firman-Nya, dia meremukkan kepala ular, kepala setan. Peganglah perjanjian dan nikmatilah kuasanya. Dengan identitas ini, kita menikmati kuasanya. Dalam Yohanes 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. 아멘. Ini adalah alasan Alkitab ditulis. Mengapa Tuhan memberikan Alkitab kepada kita? Siapa yang diutus oleh Tuhan? Dalam Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. 아멘. Untuk mengetahui bahwa Yesus adalah Kristus. Alasan Alkitab ditulis adalah supaya kita mengetahui bahwa Yesus adalah Kristus. Inilah keselamatan. Kedua, memperoleh hidup melalui nama itu. Dalam Roma 1 ayat 2 sampai dengan 6, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita.
Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Amin. Amin. Ada tertulis tentang apa Injil ini. Injil ini telah dijanjikan sejak lama perjanjian. Apa perjanjian ini? Tuhan Yesus Kristus melalui Yesus Kristus. Itu arahnya. Tuhan berjanji kepada kita, Yesus Kristus. Apa yang datang kepada kita karena janji itu? Kasih karunia Tuhan mendatangi kita. Karena itu kita dapat menjalankan fungsi sebagai rasul. Artinya perjanjian tersebut digenapi. Amin. Kesimpulannya, mulai Rabu ini akan dimulai bulan puasa Ramadan. Ini akan berlangsung selama 30 hari dari 22 Maret sampai hingga 20 April. Saat matahari terbit, umat muslim tidak minum atau tidak makan apapun. Tetapi ketika matahari terbenam, semua orang berkumpul untuk menikmati buka puasa. Maka ironisnya konsumsi makanan jauh lebih tinggi selama periode puasa bagi umat Islam yang merayakan masa puasa bersama. Ini adalah masa persahabatan yang berbagi hidup dan mati bersama. Jadi inilah saatnya untuk menguatkan lebih teguh komunitas mereka. Dengan sisi lain, di Pulau Bali, mereka juga merayakan hari raya yang disebut sebagai Nepi selama 1 hari. Matikan semua lampu dan tetap dalam kegelapan sepanjang hari. Dikatakan bahwa dewa Hindu bernama Yama melakukan litur untuk menyingkirkan roh jahat. Roh jahat besar mengusir roh jahat kecil saja. Maka kuasa kegelapan tetap ada. Pada saat semua agama merayakan hari raya mereka dan menyembuhkan berhala, kita yang memiliki Injil harus merayakan 3 hari raya, yaitu hari Paskah, hari Pentakosta, dan hari raya pengumpulan hasil. Yakni kita setiap hari harus merayakan berkat-berkat keselamatan yang Tuhan berikan, kepenuhan Roh Kudus, latar belakang kerajaan Tuhan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi seorang penginjil yang membangun menara pengintai sambil menikmati status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Tritunggal yang telah menyelamatkan kami. Kiranya kami dapat memulihkan gereja Indonesia serta Timur Leste dengan kekuatan Kristus sambil memiliki konten dan arah keselamatan. Kiranya semua gereja yang telah kehilangan Injil dipulihkan dan dikuatkan dan dimurnikan oleh Kristus. Sehingga kiranya semua gereja dan para pendeta dan para jemaat dapat menjadi orang Kristen sejati. Amin. Untuk melakukan penginjilan Indonesia serta Timur Leste sampai seluruh dunia. Amin. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.